Kemeriahan perayaan Imlek di Bojonegoro dan Tuban. Sejarah Kelenteng Sian Hien Kiong Ngawi berdiri sejak tahun 1892. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Kembali pakai informasi aktual Skesa Bengawan hadir menjumpai Anda. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi pilihan seputar perayaan Imlek. Dan bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Skesa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Pergantian Tahun Baru Imlek di Kelenteng Kuansingbio, Kabupaten Tuban berlangsung sederhana pada Jumat malam. Puluhan umat Tridharma setempat hanya menggelar ritual doa dan sembahyang bersama. Pada momen ini mereka juga berdoa agar pemilu bisa berjalan aman, lancar, dan damai. Pergantian Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili diperingati umat Tridharma di seluruh dunia, termasuk di tempat ibadah Tridharma Kelenteng Kuansingbio, Kabupaten Tuban. Pada Jumat malam, puluhan umat Tridharma setempat menggelar prosesi ritual sembahyang dan doa bersama di salah satu kelenteng terbesar di Asia Tenggara tersebut. Peringatan Tahun Baru Imlek kali ini digelar secara sederhana. Sedikitnya 35 jamaah umat Tridharma setempat memperingatinya dengan melakukan ritual suci, sembahyang, dan doa bersama. Sembahyang dibagi dalam 3 tahap. Pertama, menghadap kepada Tian atau Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan agar mendapatkan berkah dan keselamatan. Kedua, ditujukan kepada Kongco Kwan Sing Te Kuen atau dewa bagi umat Tridharma di kelenteng setempat. Dan ketiga, ritual sembahyang di altar Trinabi yang ditujukan kepada 3 dewa, masing-masing dewa umat Buddha, umat Tao, dan umat Konghucu. Hari Raya Imlek ke-2575 Kongzili tahun ini di bawah naungan naga kayu, yang mana umat Tridharma percaya akan membawa kekuatan, keluhuran, kehormatan, keharmonisan, keberuntungan, serta kesuksesan. Dalam momentum ini mereka juga berdoa agar pemilu serentak yang digelar 14 Februari 2024 esok bisa berjalan aman, lancar, dan damai, serta tidak ada kendala maupun permusuhan. Mbak, bisa dijelaskan terkait malam Imlek ini prosesinya seperti apa saja? Prosesinya malam ini kita mengadakan sembahyang yang kita namakan Malam Sinja. Sembahyang Malam Sinja ini dihadiri umat kita, umat Buddha atau Konghucu jadi satu di sini. Ini tadi sembahyangnya di mana aja, Mbak? Tadi sembahyangnya di altar, ada altar yang di paling depan, altar Gienkung, itu altar menghadap ke Tuhan, ke Kongco, ke para Sinbing, itu para dewa, dan ke altar Trinabi, yaitu ada Nabi yang Buddha atau Konghucu itu jadi satu di situ, di altar Trinabi. Ini yang datang dari lokal Tuban atau ada yang dari luar juga? Yang datang di sini ada kebanyakan orang umat Tuban sendiri. Kalau untuk yang dari luar ingin sembahyang di sini? Kalau orang luar mau sembahyang boleh, kita persilakan, kita tidak pernah melarang orang luar untuk itu. Rata-rata paginya gitu, Mbak, ya? Rata-rata pagi. Pada puncak Imlek, umat Tridharma setempat biasanya akan menggelar paijia atau saling berkunjung dan memberikan ucapan selamat Imlek. Selain itu, umat juga sembahyang di rumahnya masing-masing. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, keberadaan Kelenteng Sian Hien Kiong yang ada digunakan warga Tionghoa Ngawi untuk bersembahyang ternyata sudah ada sejak tahun 1892. Tempat peribadatan Tridharma itu juga berpindah lokasi dari yang sebelumnya di Jalan Sultan Agung sisi utara, kini menempati bekas bangunan sekolah untuk Tionghoa di Jalan Sultan Agung nomor 76 yang dibangun ulang di tahun 1979. Seperti inilah bangunan kelenteng Tridharma Sian Hien Kiong yang ada di Jalan Sultan Agung nomor 76 Ngawi. Keberadaan tempat peribadatan bagi warga etnis Tionghoa ini
dibangun tahun 1979. Sebelumnya berlokasi di sisi utara Jalan Sultan Agung. Dalam momentum perayaan Hari Raya Imlek, beberapa kegiatan juga digelar. Hari Priyonggo, Lo Hao Leong, pengurus tempat ibadah Sien Hien Kiong, menjelaskan keberadaan kelenteng tersebut telah ada sejak tahun 1892. Menurutnya, pada tahun 1978, lokasi kelenteng terdampak pembangunan di kawasan tersebut sehingga dipindahkan. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1979, kelenteng dipindahkan menempati sekolah yang memang dulu diperuntukkan bagi warga keturunan Tionghoa. Di sekolah tersebut juga menjadi tempat perkumpulan warga keturunan Tionghoa. Untuk total luas yang digunakan yakni 2.428 meter persegi. Jika dulu umat jemaat yang sembahyang di kelenteng tersebut bisa mencapai 100 lebih, dan saat ini masih sekitar 40-an jemaat Tionghoa yang bersembahyang. Pada momentum memperingati Hari Raya Imlek, Tahun Baru Saka 2575 Kongzili, beberapa kegiatan juga dilakukan oleh warga etnis Tionghoa di Ngawi. Mulai Senin lalu dilakukan bersih-bersih rupang atau patung dewa, dan kemarin juga ada sembahyang bersama. Didirikan tahun 1892. Dulunya di ujung Jalan Sultan Agung. Berhubung tahun 78 kena potongan rilen itu, artinya dipindahkan ke tempat yang baru ini. Ini yang mana ini dulu tempat sekolahan Tionghoa, tempat untuk berkumpulnya orang-orang Tionghoa. Kemudian tahun 79 itu pindah di sini sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya. Kalau total luas yang lahan yang digunakan sampai berapa hektar? Ini luasnya 2.448 meter persegi. Kalau setiap peribadatan itu mampu berapa jemaat yang masuk ini, yang hadir? Kalau dulu memang agak lumayan banyak, yang dulu kira-kira umpamanya ada 100 lebih, tapi sekarang mungkin kurang lebih 40-an ya. 40. Terus rupangnya ada 15 rupang. Ya, mulai hari Senin itu semua pengurus pada kumpul membersihkan semua rupang, membersihkan semua lantai-lantai, kemudian baju-baju rupang semua pada dibersihkan. Gitu. Kemudian biasanya malamnya menyambut tahun baru Imlek itu kita kumpul jam 10 malam sembahyang. Hari Priyonggo menambahkan, pada perayaan Imlek tahun 2024 dengan sio naga kayu diharapkan menjadi momentum kekuatan, kehormatan, keberuntungan, dan kesuksesan bagi seluruh warga. Diharapkan juga dapat membawa peluang perubahan kepada arah yang lebih baik. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, perayaan Imlek biasanya menjadi berkah bagi seniman barongsai di Kabupaten Nganjuk. Namun pada Imlek tahun 2024 ini, orderan pentas atraksi barongsai justru sepi pesanan. Diduga sepinya pesanan hiburan barongsai saat Imlek tahun ini akibat berdekatan dengan momen pemilu. Perayaan Imlek biasanya menjadi berkah bagi seniman barongsai di Kabupaten Nganjuk. Namun, hal berbeda justru dirasakan para seniman barongsai Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Pada Imlek tahun 2024, orderan untuk atraksi barongsai sangat sepi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, saat Imlek para seniman mampu mendapatkan order atraksi hingga 5 pesanan. Namun tahun ini justru tidak ada satupun job yang didapatkan. Seniman barongsai setempat Purnawan mengatakan, sepinya hiburan tarian tradisional asal Tiongkok di Nganjuk ini diduga akibat imbas berdekatan dengan momen pemilu serentak 14 Februari. Sehingga orang atau kelompok tidak mendatangkan massa untuk menghindari kepentingan politik. Kayak Imlek tahun ini itu agak longgar, soalnya kan bertepatan dengan pemilu. Kalau tahun-tahun kemarin lumayan, nggak seperti COVID, zamannya COVID lain. Maksudnya agak longgar gimana, Pak? Ya masalah anggaran,
agak longgar. Biasanya kalau ada job 8, sekarang udah 3, dapat 3 gitu loh. Tadi jumlah job menurun. Ya menurun. Penyebab menurunnya apa? Ya mungkin kan ada pemilu itu, kira nanti ada dengan politik. Padahal kan dari Sinja kan bebas, tapi kan ada orang yang mengira di unsurnya politik. Pak, untuk hari puncak besok Imlek apa juga ada tanggapan barongsai, Pak? Nggak ada, kosong. Purnawan mengaku mencintai dunia hiburan barongsai sejak tahun 1999 dan mendirikan kelompok bernama Naga Emas Barongsai. Untuk sekali pentas, ia menerima honor sebesar 4 hingga 7 juta rupiah untuk durasi 2 sampai dengan 4 jam. Saat ini ia memiliki sejumlah koleksi barongsai, salah satunya bernama Ponix Api Peninggalan dari orang tuanya di Semarang. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk. Pemirsa, informasi mengenai laporan kemeriahan perayaan Imlek di Bojonegoro dan Tuban akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Perayaan Imlek di Kelenteng Hokswibio Bojonegoro berlangsung meriah. Umat Tridharma menggelar ibadah dengan khusyuk. Dan berikut laporan reporter JTV Bojonegoro Edo Jodi Aldian dari lokasi. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di halaman tempat ibadah Tridharma Hokswibio Kabupaten Bojonegoro. Nampak terlihat di belakang saya ini suasana Imlek tahun 2024 ini terdapat beberapa pernak-pernik maupun hiasan yang menandakan perayaan Imlek tahun ini berupa lampion beberapa sudut yang ada di tempat ibadah. Untuk perayaan tahun Imlek hari ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh tempat ibadah Tridharma Hokswibio Bojonegoro. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu setiap perayaan Imlek selalu dirayakan dengan beberapa perayaan mulai dari barongseng maupun perayaan lainnya. Tahun ini nampaknya tidak dapat dilakukan lantaran dari pengurus tempat ibadah Tridharma Hokswibio sendiri lebih memilih untuk melakukan ritual ibadah. Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini memasuki masa pemilihan umum 2024. Maka dari itu dilaksanakannya ritual ibadah guna menciptakan sebuah ketentraman, menciptakan sebuah keharmonisan antar umat. Perlu diketahui bersama bahwasanya tadi malam sekitar pukul 11 seluruh umat Konghucu yang ada di Bojonegoro telah melaksanakan serangkaian sembahyang, yakni Guantan atau malam tahun baru 2575 Kongjili. Dengan penuh khusyuk dan berjalan dengan sangat khidmat, seluruh umat melakukan sembahyang dengan memanjatkan doa penuh harapan. Mereka mengharapkan hidup penuh keberkahan, kebijakan, dan juga kemampuan untuk menghadapi segala tantangan lika-liku hidup di tahun 2024 ini. Selain itu, untuk mengharapkan hidup lebih bijaksana dan dapat beramal soleh terhadap sesama. Tahun baru Imlek 2024 ini, yaitu bertepatan 2575 atau Kongjili ini, masuk dalam tahun Sio Naga atau dalam penanggalan istilah Tionghoa mengandung makna secara umum merupakan tahun yang penuh kesuksesan dan dipenuhi peluang Islam ini. Meskipun tahun ini tidak ada perayaan baik itu Imlek yang mengandung sebuah perayaan seperti barongseng maupun perayaan lainnya, itu tidak mengurangi rasa ataupun makna di dalam Imlek itu sendiri.
Demikian tadi laporan Imlek 2024 dari tempat ibadah Tridharma Hauksibyo Bojonegoro. Saya Edo Dodi Aldiat Rayu bersama juru kamera Yanto dari Bojonegoro melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, perayaan Imlek di Kuansingbio Kabupaten Tuban juga berlangsung meriah. Warga dari berbagai daerah di kabupaten setempat datang ke kelenteng setempat untuk berwisata maupun beribadah. Dan berikut laporan reporter JTV Tuban, Ziki Muhammad Nur Khalif dari lokasi. Pemirsa, dapat saya kabarkan dari tempat ibadah Tridharma, Kelenteng Kuansingbio Tuban. Perayaan Imlek di Kuansingbio berlangsung meriah. Pengunjung nampak mulai berdatangan untuk bersuah foto bersama keluarga di salah satu display naga kayu yang melambangkan sio pada tahun Imlek saat ini. Hingga saat ini pukul 10.30 sudah sekitar 100 pengunjung yang datang. Kebanyakan pengunjung berasal dari warga lokal Tuban. Berikut kutipan wawancara kami dengan pengurus atau salah satu karyawan di Kelenteng Kuansingbio Tuban. Mbak Lia, bisa dijelaskan terkait pengunjung di hari Imlek ini seperti apa? Untuk hari ini di luar dugaan, ternyata banyak pengunjung yang datang dari luar kota, juga dari pengunjung wisata juga, ya sekitar 100 orang, tapi juga keluar masuk hilir mudik. Itu ada beberapa yang datang untuk sembahyang juga? Ada beberapa dari umat luar kota yang datang untuk sembahyang. Mbak, ini acaranya nanti apa aja, Mbak? Kita enggak ada acara sebetulnya, cuman ini mendadak kita ada barongsai. Tapi juga bukan barongsainya dari Tuban, ada dari ini luar kota yang menawarkan ingin main di sini. Jadi kita terima. Mbak, ini untuk pengunjung yang datang untuk bersuah foto ini kebanyakan dari Tuban atau luar? Kebanyakan dari Tuban kalau yang untuk foto. Warga menyambut baik acara yang digelar Kelenteng Kuansingbio Tuban. Para pengunjung bisa masuk secara gratis dan menikmati penampilan barongsai. Mbak, ini dari mana, Mbak? Dari Tuban aja. Dari Tuban. Ini kesini sama siapa tadi? Sama keluarga, sama anak, sama budi. Ini menikmati apa aja, Pak, wisatanya tadi? Tadi ada barongsai, atraksi. Nah, ini belum pernah ke sini, jadi aku ajak aja, mumpung ada sio naga juga, jadi foto-foto ada. Seru, Mbak, tadi ini? Seru banget, apalagi pertama kali ngajak anak ke Kelenteng. Dari jam berapa berangkat? Baru jam 10 tadi. Jam 10. Demikian laporan saya, Ziki Muhammad dari Tuban melaporkan. Kami kembalikan ke studio. Pesepeda tewas terlindas truk syarat muatan ayam di Jombang. Informasinya hadir usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Seorang pengendara sepeda angin tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk bermuatan ribuan ayam di Jalan Raya Bypass Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara sepeda angin tidak waspada saat menyeberang jalan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Bypass Desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada hari Jumat. Seorang pengendara sepeda angin yang diketahui bernama Sumali tewas tergeletak di sisi ban belakang truk bermuatan ribuan ekor ayam. Korban yang merupakan warga desa Betek, Kecamatan Mojo Agung tersebut meninggal dunia usai tertabrak dan terseret truk sejauh puluhan meter bersama sepeda angin yang dikendarainya. Mulyono, saksi mata, mengatakan kecelakaan berawal saat pengendara sepeda angin berkendara memotong jalan tanpa melihat kanan kiri.
Pada saat yang sama, truk bermuatan ayam Nopol S 8087 SC yang dikemudikan Sumardi, warga desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, tengah melaju kencang. Dikarenakan jaraknya dekat, truk tidak sempat menghindar dan langsung menabrak korban. Ada pesepeda ontel dari arah kampung, arah barat, mau masuk ke bypass. Nggak tahu tiba-tiba ada truk muatan ayam. Dari arah mana? Dari arah selatan. Mau ke utara. Terus hingga tertabrak, hingga terseret 50 meter. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi jasad korban, termasuk melakukan olah TKP di sekitar lokasi. Akibat insiden ini, arus lalu lintas jurusan Surabaya-Jombang sempat tersendat. Kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Jombang. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, libur panjang peringatan Isra Mi'raj bebarengan dengan Tahun Baru Imlek membuat pesanan tiket kereta api ludes terjual. Di stasiun Jombang seluruh tiket kereta api jarak jauh habis terjual, sedangkan kereta api lokal terjual hingga 50%. Libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek membuat jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang mengalami peningkatan. Terpantau Jumat siang, pengunjung kereta api terus berdatangan sesuai dengan jadwal tiket yang sudah dibeli sebelumnya. Untuk relasi jarak jauh seperti kereta api Brantas, relasi Blitar-Pasar Senen meningkat hingga 116%. Kemudian kereta api Singasari, relasi Blitar-Pasar Senen okupansi 120%. Kemudian jurusan kereta api Kahuripan relasi Blitar Kiara Condong meningkat mencapai 180%. Sedangkan kereta api Bangunkarta relasi Jombang Pasar Senen meningkat 66%. Wakil Kepala Stasiun Jombang Tommy Dwi Permana mengatakan perkembangan penjualan tiket periode libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek ini mengalami lonjakan cukup signifikan. Untuk kereta api lokal jumlah penumpang meningkat dari 600 menjadi 900 penumpang. Sedangkan untuk jarak jauh yang melewati stasiun Jombang meningkat dari 500 penumpang menjadi 650 hingga 700 penumpang. Jombang bertepatan dengan libur Isra Mi'raj tanggal 8 dan tanggal 10 bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, penumpang di stasiun Jombang mengalami peningkatan sebanyak 50%. Dari yang kereta api jarak jauh dan kereta api lokal untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu sudah terjual habis. Untuk naik turun penumpang karena bertepatan dengan log end untuk Isra Mi'raj dan Imlek, jadi sudah habis terjual. Tommy menambahkan peningkatan penumpang kereta api ini rata-rata menuju lokasi tempat wisata seperti tujuan Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jember, dan Banyuwangi. Rata-rata penumpang ingin menikmati liburan ke sejumlah kota tujuannya. Saiful Mualimin, JTV Jombang. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia PSI menggelar kampanye akbar di Stadion Lokajaya, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Dari ribuan penonton yang hadir, beberapa di antaranya mengaku dijanjikan uang Rp50.000 usai acara kampanye. Partai Solidaritas Indonesia PSI menggelar kampanye akbar di Stadion Lokajaya, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Ribuan kader dan simpatisan PSI serta warga dari 20 kecamatan di kabupaten setempat menghadiri kampanye akbar bertajuk Mawar Melawan ini. Bahkan, Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bersama pengurus DPP PSI dan pengurus Provinsi Jawa Timur PSI juga turut memeriahkan kampanye ini. Dalam acara ini, putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para peserta untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selain itu, ribuan peserta yang hadir juga diajak untuk bersama-sama memenangkan PSI, khususnya di Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan ini, Kaisang juga mensimulasikan tata cara mencoblos Prabowo Gibran dan PSI dalam pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Sayangnya, kampanye akbar ini diduga diwarnai dengan politik uang.
Pasalnya sejumlah peserta yang datang mengaku dijanjikan akan diberikan uang Rp50.000 per orang. Sementara peserta lainnya juga dijanjikan uang namun tidak mengetahui jumlah besarannya. Dikasih fasilitas, nggak tahu sama ibunya ini nih. Selain kaos katanya uang, tapi belum dikasih. Tapi kaosnya udah Bu ya. Kalau boleh tahu dikasih kira-kira berapa Bu nominalnya? Katanya sih 50 katanya, tapi ya nggak tahu juga. Tapi belum tahu. Bu, ini dari mana Bu? Tegalagung. Tegalagung. Berapa orang Bu berangkat? 6 Mas. Dari jam berapa ke sini Bu? Jam 8 lebih. Jam 8. Emang nggak kerja Bu ini tadi? Kerja lah Mas. Tapi nggak sama keluarga ke sini? Enggak. Nah kok ditunda kerjanya Bu sampai ke sini? Ya bisa ditunda Mas, makanya online beda. Online nanti gitu ya? Ya. Bu, ini selain dapat kaos, dapat apa aja Bu? Ngomongnya ya dapat uang Mas, nggak tahu. Tapi belum dapat ya? Ya. Ini berarti berlima belum dapat semua? Belum dapat. Nah ini dibilangnya dapat berapa Bu? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Tahu ya. Menanggapi hal itu, pengurus DPD PSI Tuban membantah dan mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun ia tidak membantah jika memberi voucher bensin kepada sebagian peserta. Mbak, dari masa yang datang tadi ada sempat mengaku dapat uang 50.000 itu benar atau tidak Pak? Wah, itu kok kayaknya enggak ya Mas? Enggak ya Mbak? Kita belum pernah dengar, Iya. Tadi ada yang bilang cuman selain dapat kaos, kalau memang ada istilahnya apa namanya, kita kan memberikan voucher bensin ya, itu juga ada, tapi tidak semua gitu. Kebanyakan kita target pertama itu di 5.000 orang, namun kenyataannya saat ini dengan animo masyarakat yang meludak ini rasanya 10.000 gitu. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berharap dengan kampanye akbar ini bisa mendongkrak perolehan suara PSI dan Prabowo Gibran di Kabupaten Tuban. Semoga Tuban bisa menyumbangkan suara nasional buat PSI maupun Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya bisa menang sekali putaran. Jadi ada pesan apa yang disampaikan teman-teman Tuban? Untuk nyoblos mulutnya Mas Gibran. Oh ya, siap. Mas ini kan udah kampanye penentuan nih. Ya. Bagaimana pesan dan pesannya Mas Gibran kali ini ya, Mas Kaisang? Karena ini kan juga pertama kali jadi ketua umum tertinggi dunia politik, itu apa sih? Ya, alhamdulillah politik kalau dijalani dengan baik sangat enak. Sekedar diketahui dalam pelaksanaan kampanye, peserta pemilu dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Hal ini tertuang dalam aturan Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.